Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayuhal tullab. Selamat pagi anak-anak semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pelajaran Arabik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mereview kembali pembelajaran Arabik yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, masih di pelajaran 1, yaitu masih membahas tentang na'at atau kata sifat. Nah, perlu kalian ingat kembali dalam pembahasan kita yang telah lalu atau yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat perbedaan bentuk, yaitu ada bentuk muzakkar atau laki-laki dan ada juga yang berbentuk muannas atau perempuan. Dalam sebuah kalimat terdapat isim isyarah atau kata petunjuk, ya, ini dan itu. Kalau berbentuk muzakkar, kata petunjuknya yaitu ini memakai haza, ya, dan itu memakai zalika. Ini adalah kata petunjuk yang berbentuk muzakkar. Mis ulangi kembali. Haza yang berarti ini dan zalika yang artinya itu. Nah, kalau yang berbentuk muannas atau perempuan, kata petunjuknya yaitu hazihi, artinya ini, dan tilka, artinya itu. Coba kalian perhatikan lagi baik-baik. Kalian pahami? Jangan sampai tertukar. Nah, yang berikutnya, ada beberapa contoh isim atau kata benda yang dimana dia berbentuk muzakkar dan juga berbentuk muannas. Contoh yang berbentuk muzakkar diantaranya yaitu rofun, rak, sakfun artinya atap, jidarun artinya dinding. Kalau yang berbentuk muannas, contoh isimnya gurfatun artinya kamar atau ruangan, sa'atun artinya jam, dan suratun artinya gambar atau lukisan. Coba kalian perhatikan dulu kedua isim tersebut, ya, antara yang berbentuk muzakkar dan yang berbentuk muannas. Apa perbedaannya? Ya, kalau yang berbentuk muzakkar tidak terdapat huruf ta marbutoh di akhir katanya. Seperti rofun, tidak ada huruf ta marbutohnya, ya, tak yang bulat seperti ini. Sakfun juga tidak ada huruf ta marbutohnya. Begitupun dengan jidarun. Nah, jadi kalau bentuk muzakkar itu salah satu cirinya adalah tidak terdapat huruf ta marbutoh. Kalau berbentuk muannas, dia terdapat huruf ta marbutoh di akhir katanya, ya, seperti gurfatun. Nah, di situ ada huruf ta marbutoh, tun. Sa'atun, suratun, ya. Jadi, perbedaannya kalau berbentuk muannas, salah satu cirinya yaitu terdapat huruf ta marbutoh di akhir kalimat. Seperti itu, ya. Nah, sekarang contoh kata sifat. Kata sifat juga ada yang berbentuk muzakkar dan bisa juga dirubah menjadi bentuk muannas. Contohnya yaitu wasi'un, artinya luas. Wasi'un ini berbentuk muzakkar. Kalau mau dirubah menjadi bentuk muannas, maka menjadi wasi'atun. Ya. Jadi tinggal ditambahkan huruf ta marbutoh. Dan huruf sebelum ta marbutohnya berharokat fathah. Coba perhatikan lagi. Kalau bentuk muzakkar wasi'un. Kalau dirubah bentuk muannas menjadi wasi'atun.
ainnya berubah ya, jadi fathah. Contoh naat atau kata sifat yang kedua yaitu mahirun, artinya pandai. Kalau dirubah menjadi bentuk mu'annas menjadi ya mahirotun. Contoh ketiga, nausifun, artinya bersih. Ketika dirubah bentuk mu'annas menjadi nausifatun. Kabirun, artinya besar. Dirubah menjadi mu'annas yaitu menjadi kabirotun. Murattabun, artinya rapi. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk mu'annas menjadi murattabatun. Mudah kan? Coba kalian pahami lagi dengan baik perbedaan antara kata sifat yang berbentuk muzakkar dan kata sifat yang berbentuk mu'annas. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang berbentuk muzakkar dan yang berbentuk mu'annas. Yang pertama yang berbentuk muzakkar adalah contohnya haza baitun kabirun. Ini adalah rumah yang besar. Nah, dalam satu kalimat ini semuanya berbentuk muzakkar. Ya, haza berbentuk muzakkar, baitun artinya rumah bentuknya muzakkar, kabirun bentuknya muzakkar juga. Nah, baitun ini taknya bukan tak marbutoh ya, artinya rumah. Jadi dia berbentuk muzakkar. Contoh bentuk mu'annas yaitu hadhihi syajaratun murtafi'atun. Ini adalah pohon yang tinggi. Hazihi berbentuk mu'annas, syajaratun. Nah, di situ terdapat huruf ta marbutoh, maka dia berbentuk mu'annas. Nah, untuk kata sifatnya murtafi'atun. Kalau bentuk muzakkarnya murtafi'un, kalau bentuk mu'annasnya menjadi murtafi'atun, ya, karena mengikuti isimnya. Contoh kedua, zalika waladun jamilun. Itu adalah anak laki-laki yang tampan. Ini juga semuanya berbentuk muzakkar, ya. Contoh bentuk mu'annas yaitu tilka bintun jamilatun. Nah, kalian perhatikan dulu isimnya di sini. Isimnya yaitu bintun. Bintun ini terdapat huruf tak marbutoh tidak? Ya, di situ tidak ada huruf tak marbutoh. Bintun itu tunnya bukan huruf tak marbutoh, ya. Tapi kenapa dia masuk bentuk mu'annas? Dilihat dari artinya. Itu adalah anak perempuan yang cantik. Jadi bintun ini artinya anak perempuan. Kalau anak perempuan sudah dipastikan berarti dia bentuknya mu'annas atau perempuan, ya. Jadi beda dengan tadi baitun. Kalau baitun itu kan artinya rumah. Jadi dia bukan jenis kelamin ya. Kalau bintun itu kan bentuknya orang ya yang mempunyai jenis kelamin perempuan. Anak perempuan, maka sudah dipastikan dia masuk bentuk mu'annas walaupun dalam penulisan atau isimnya itu tidak terdapat huruf tak marbutoh. Seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya. Hazat tilmizu mahirun. Anak murid laki-laki ini pandai. Nah, di situ perbedaannya dari dua contoh kalimat yang sebelumnya. Kalau yang dua contoh kalimat sebelumnya itu isimnya tidak memakai alif lam. Kalau contoh yang ketiga ini memakai alif lam. Kalau isim ditambahkan huruf alif lam, maka huruf terakhirnya tidak boleh berharokat tanwin. Seperti ini ya, at-tilmizu, bukan at-tilmizun. Ya. Seperti contoh misalnya baitun. Kalau mau ditambahkan alif lam di depannya, maka menjadi al-baitu. Seperti itu ya. Nah, contoh bentuk mu'annasnya, hadhihi tilmizatu
mahirotun. Anak murid perempuan ini pandai. Yang berikutnya, zalikal jabalu murtafi'un. Gunung itu tinggi. Tilkal gurfatu nazifatun. Kamar itu bersih. Nah, jadi kalian perhatikan lagi keempat kalimat ini ya. 4 kalimat yang berbentuk muannas dan 4 kalimat yang berbentuk muzakkar. Kalau bentuk muannas sudah dipastikan dia terdapat huruf ta marbutohnya ya. Walaupun ada satu isim yang tidak ada ta marbutohnya, tapi karena dia artinya adalah anak perempuan, maka dia termasuk bentuk muannas. Kalau bentuk muzakkar tidak terdapat huruf ta marbutoh di akhir katanya ya, baik itu isim atau kata sifatnya. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulangi lagi videonya dari awal. Coba dipahami pelan-pelan, insya Allah kalian pasti bisa. Nah, sekarang latihan ya, contoh latihan. Yang pertama, titik-titik mistolotun towilatun. Dalam kurung ini. Berarti titik-titik tersebut diisi dengan kata petunjuk atau isim isyarah yang artinya ini. Ini itu bahasa Arabnya haza atau hazihi. Namun sebelum mengisi haza atau hazihi, dilihat dulu dari isimnya. Isimnya yaitu mistorotun. Mistorotun ini berbentuk muzakkar atau muannas. Iya, betul sekali, berbentuk muannas. Kenapa berbentuk muannas? Karena di akhir katanya terdapat huruf ta marbutoh. Begitupun dengan kata sifatnya, ya. Maka di sini isinya yaitu hazihi. Ya, jadi hazihi itu untuk bentuk muannas. Contoh latihan yang kedua. Titik-titik masjidun nazifun. Dalam kurung itu. Bahasa Arabnya itu apa? Ya, zalika atau tilka. Nah, sebelum mengisi, dilihat dulu isimnya. Masjidun, dia berbentuk muzakkar atau muannas? Ya, masjidun ini berbentuk muzakkar karena tidak ada huruf ta marbutoh di akhir katanya. Maka di sini isinya yaitu zalika. Zalika masjidun nazifun. Seperti itu ya. Nah, contoh latihan yang ketiga. Haza baitun titik-titik. Rumah ini titik-titik. Nah, di sini berarti isinya dengan kata sifat atau naat. Dalam kurung kabirun au kabirotun. Artinya sama ya, besar. Jadi rumah ini besar. Nah, cuman pakainya yang kabirun atau kabirotun. Dilihat dulu isimnya. Isimnya yaitu baitun. Baitun di sini taknya bukan tak marbutoh, artinya rumah baitun. Baitun artinya rumah. Maka dia berbentuk muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Maka untuk kata sifatnya yaitu kabirun. Seperti itu ya. Nah, contoh yang berikutnya, tilkal mar'atu titik-titik dalam kurung ghaniyun au ghaniyatun. Itu wanita itu kaya. Nah, di sini dilihat dulu dari isimnya, al-mar'atu. Dia berbentuk mu'annas, ya. Kalau berbentuk mu'annas, maka naatnya pun harus berbentuk mu'annas. Jadinya yang ghaniyun atau ghaniyatun? Iya, yang ghaniyatun. Jadi tilkal mar'atu ghaniyatun. Seperti itu ya. Mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, sekarang tugas kalian yaitu hafalkan mufradat atau kosakata
yang ada di halaman 3 dan halaman 4. Untuk persiapan ulangan harian pekan depan. Jadi kalian cukup menghafalkan saja sendiri ya di rumah. Tidak perlu disetor ke Miss Isna. Jadi kalian cukup menghafal saja mufrodat untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Jadi minggu depan, lebih tepatnya tanggal 25 Agustus 2020, insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian Arabik bab 1 ya. Jadi kalian harus hafalkan mufrodat tersebut yang ada di halaman 3 sampai halaman 4. Selain itu juga kalian harus memahami perbedaan bentuk muzakkar dan bentuk muannas seperti tadi yang sudah Miss jelaskan kembali ya. Jadi nanti ada isim isyarah, haza, hazihi, zalika, dan tilka ya. Nah, kalian juga harus bisa membedakan untuk bentuk muzakkar itu seperti apa dan yang bentuk muannas itu ciri-cirinya seperti apa. Ya. Seperti itu saja. Insya Allah, Miss yakin kalian pasti bisa. Oke. Sekian video pembelajaran Arabik hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap semangat walaupun kalian belajarnya dari rumah. Semoga tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa kembali lagi bertatap muka di sekolah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Syukran katsiran, ilal liqa. Sampai bertemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.